Pemirsa, sepanjang tahun 2025, berbagai peristiwa terkait perekonomian terjadi di tanah air. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Indonesia Files 2025 adalah pembangunan IKN yang menuai polemik. Meski ditempa sejumlah isu, pemerintah pastikan pembangunan IKN terus berlanjut. Ibu kota Nusantara menjadi sorotan di tahun 2025 ini. Media internasional sempat menyebut IKN akan menjadi kota hantu. Isu ini diperkuat dengan pemotongan anggaran IKN oleh pemerintah. Namun isu ini langsung dibantah oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Pembangunan IKN pun dipastikan tetap berjalan. Tak hanya isu kota hantu, IKN pun sempat membara saat kebakaran terjadi di salah satu gedung yang sedang dibangun pada Oktober 2025. Meski tak ada korban jiwa, namun keamanan bangunan di IKN menjadi sorotan. Selain itu, isu prostitusi marak di IKN menuai reaksi publik. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono pun buka suara dan memastikan sudah tidak ada lagi prostitusi di IKN. Meski diterpa sejumlah isu, namun pembangunan IKN terus berlanjut. Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari menegaskan IKN akan menjadi ibu kota politik Indonesia. Fasilitas 3 pilar utama kenegaraan pun harus sudah siap pada 2028. Saat ini sejumlah pegawai kementerian dan lembaga sudah mulai menetap di IKN. Badan Pusat Statistik mencatat penduduk IKN didominasi Gen Z dengan 27,20% dan diikuti oleh generasi milenial sebanyak 23,53%. Sementara pada tahun 2025, penduduk IKN didominasi oleh penduduk usia produktif dengan proporsi sebesar 67,91%. Sementara saat ini total penduduk di IKN mencapai 147.427 jiwa. Saat ini kantor wakil presiden di kawasan inti pusat pemerintahan sudah selesai dibangun. Masjid Nusantara dan Basilika Nusantara juga terus dikebut pembangunannya. Sementara jalan tol IKN diuji coba mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pemirsa, bom waktu utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai terlihat di tahun 2025. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk menyiasati utang senilai 116 triliun rupiah. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Hingga saat ini segala skema pembayaran tengah digodok, termasuk restrukturisasi utang yang akan diajukan Danantara bersama Menteri Keuangan Purbaya dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono ke Cina. Kalau emang kita harus terlibat, saya mau lihat termnya seperti apa. Jadi mengamankan term buat kita juga, buat pemerintah Indonesia juga. Berarti ada peluang pakai APBN, Pak? Peluang pakai APBN tetap ada ya, Pak? Saya nggak tahu, nanti kita lihat negosiasinya seperti apa. Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga menekankan pentingnya restrukturisasi utang proyek WUS. Melalui restrukturisasi ini, maka jangka waktu pembayaran utang mungkin akan diperpanjang sehingga beban keuangan menjadi lebih ringan. Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara menjanjikan persoalan utang proyek WUS akan segera rampung. Danantara menargetkan kesepakatan solusi akan selesai di penghujung tahun 2025. Mengenai hutang dalam pembangunan, ya ini hutang dalam pembangunan ya, karena pembangunannya kan equity-nya terbatas, tapi sisanya hutang. Ini akan kita pelajari dan kita negosiasikan untuk memberikan manfaat terbanyak untuk kita. Diresmikan Joko Widodo akhir 2023, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan anggaran hingga 118,37 triliun. 2 tahun beroperasi, namun belum mendatangkan laba. Kini negara malah terjerat utang kepada Cina. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Sejak dilantik awal September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa telah melakukan sejumlah gebrakan yang mendulang sorotan publik. Selain itu, Purbaya juga dikenal dengan gaya koboynya yang blak-blakan namun tegas. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menggelontorkan 200 triliun rupiah kepada bank-bank negara atau Himbara. Kucuran dana fantastis ini bertujuan mendorong penyaluran kredit ke sektor real sehingga aktivitas perekonomian meningkat. Meskipun awalnya Direktur Utama Bank mengaku tak sanggup mengalokasikan dana sebesar ini, namun kebijakan ini jalan terus. Purbaya tegas memberantas praktik impor pakaian bekas ilegal. Ia melarang barang bekas dari luar negeri masuk tanpa izin resmi, apalagi dijual baik di pasar maupun platform digital. Bisnis thrifting ini dinilai merugikan negara dan industri lokal. Purbaya juga kerap melakukan inspeksi mendadak kepada anak buahnya. Ia bahkan mengultimatum para pegawai Kementerian Keuangan agar jujur dan disiplin dalam bekerja. Ia pernah mengancam akan memecat pegawai bea cukai yang diduga kerap nongkrong di kafe saat jam kerja. Selain itu, Purbaya juga rutin menelepon layanan kering pajak untuk mengetahui kualitas dan kecepatan pelayanan. Purbaya kemudian membuat hotline Lapor Pak Purbaya untuk menerima pengaduan masyarakat. Yang tak kalah jadi sorotan, Purbaya menunda kenaikan cukai rokok hingga tahun 2026. Ia ingin fokus pada pemberantasan rokok ilegal untuk menjaga penerimaan, memulihkan industri hasil tembakau dan meningkatkan lapangan kerja. Selain kebijakannya yang out of the box, gaya koboi blak-blakan terkesan santai namun tegas juga kerap mendulang perhatian publik. Di tahun 2025, pemerintah mencoba mengatasi pengangguran dengan terus berusaha menciptakan lapangan kerja. Program magang berbayar diluncurkan dengan anggaran mencapai 1,4 triliun rupiah. Ratusan pencari kerja di Sukabumi, Jawa Barat memadati bursa kerja yang digelar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri untuk posisi kasir minimarket. Padahal dari 500 pelamar, hanya 30 orang yang akan diterima untuk bekerja. Data menunjukkan jumlah penduduk yang tidak bekerja alami kenaikan. Februari 2024 sekitar 1,6 juta orang tidak bekerja. Dan pada Februari 2025 sekitar 1,8 juta orang tidak bekerja. Untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, pemerintah terus berusaha menciptakan lapangan kerja. Program magang dibayar pun diluncurkan dengan anggarannya yang mencapai 1,4 triliun rupiah. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Nominal gaji magang Kemnaker tahun 2025 untuk terendah yakni 2 juta rupiah dan tertinggi 5,6 juta rupiah. 1 bulan berjalan, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menengok peserta magang nasional di sebuah perusahaan manufaktur asal Jepang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya memastikan program yang dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan industri ini berjalan lancar sesuai rencana. Keberadaan program magang nasional sejatinya tidak hanya berbicara tentang penciptaan tenaga kerja, tetapi juga mencerminkan arah moral kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam masyarakat yang masih diwarnai kesenjangan kesempatan dan ketimpangan akses pendidikan, program magang Kemnaker 2025 seharusnya bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas hingga angka pengangguran di Indonesia bisa turun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kontroversi yang menyita perhatian masyarakat Indonesia juga terjadi di tahun 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan 212 merek beras diduga melakukan praktik pengoplosan. Beras oplosan merupakan campuran beberapa jenis atau kualitas beras yang dijual dengan label menyesatkan.
Seperti halnya mengklaim premium namun tidak sesuai dengan isinya. Konsumen dirugikan lantaran harga jual lebih mahal dibandingkan kualitas yang sebenarnya, berat bersih sering tidak sesuai, serta label tidak mencerminkan mutu yang dijanjikan. Sebanyak 212 merek beras yang diproduksi tidak sesuai aturan. Beberapa merek beras yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, diantaranya Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Japfa Group. Kerugian akibat praktik pengoplosan diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Petugas kepolisian juga melakukan penggerebekan distributor pengoplosan beras di beberapa wilayah dengan modus pelaku membeli beras dengan kualitas rendah yang dikemas dalam jenis premium. Mereka mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Dengan perbandingan 1 kilo beras pandan wangi dicampur dengan 10 kilo beras biasa yang diperoleh dari petani. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksa Agung. Dewan Perwakilan Rakyat ikut menyoroti praktik pengoplosan ratusan merek beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan. DPR menyebut akan mengawasi kabar maraknya beras oplosan dan pihaknya juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas dugaan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tahun 2025, Kementerian SDM pernah membuat kebijakan gas subsidi 3 kg dilarang dijual di pengecer untuk mengurangi potensi penyelewengan. Namun nyatanya kebijakan tersebut malah membuat warga sulit mendapatkan gas melon. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Awal Februari 2025, keputusan pemerintah melarang penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer membuat kisruh. Lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebijakan gas 3 kg dijual hanya sampai di pangkalan resmi dibuat agar pendistribusian gas melon lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi penyelewengan subsidi. Namun imbas kebijakan mendadak ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa. Gas melon menjadi langka karena hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Karena kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Saat sidak di pangkalan LPG kawasan Cibodas, Tangerang, Banten, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sampai diprotes warga yang kesal karena tidak juga mendapat gas melon berhari-hari. Bahlil kemudian mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pengecer gas melon diaktifkan lagi sebagai sub pangkalan yang dikontrol Pertamina. Upaya ini sebagai jalan tengah adanya penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah menertibkan distribusi. Hanya beberapa hari kebijakan diberlakukan, Presiden Prabowo memanggil Menteri Bahlil ke istana. Presiden akhirnya mencabut kebijakan tersebut usai mencermati kesulitan dan antrean yang dialami warga di sejumlah daerah. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan.